Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah subuh al-inayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat duduk bersama dalam rangka wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah The Day After Ramadan. Nih bahasa kulon nih ya. Bahasa Jawa ya. The Day After Ramadan. Artinya apa Pak Andra? Ya, artinya dilarang merokok di musola. Ya. Jadi hari-hari setelah Ramadan, ya. Kenapa? Karena Ramadan yang dilakukan oleh kita selama 1 bulan penuh ada kelanjutannya, ada sesi berikutnya, yaitu 11 bulan setelah Ramadan. Bukan kelar Ramadan, kelar seluruh ibadah kita. Namun banyak yang seperti itu. Ramadan kelar, kita kembali kepada habitatnya, ya. Yang tadinya nggak pernah ke masjid, masuk masjid di Ramadan, ba'da Ramadan hilang lagi, nggak kelihatan lagi, ya. Yang rajin sholat tahajud atau taraweh, ya, di Ramadan, ba'da Ramadan hilang lagi, ya. Karenanya ini yang harus kita perhatikan dan harus ada di dalam diri kita. Jangan sampai saum kita di bulan Ramadan kemarin sebagaimana seperti saumnya apa kemarin? Binatang apa? Ular. Tidak menambah, tidak membuat perubahan-perubahan, tapi harus ada perubahan. After Ramadan kita harus berubah. Apa yang berubah? Allah berfirman di dalam surat ke-48. Surat apa itu 48? Surat Al-Fat, surat kemenangan. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya aku akan memberikan kemenangan yang nyata, ya, bukan kemenangan yang abu-abu, bukan kemenangan yang guram, tapi inna fatahna laka fatham mubina. Aku akan memberi kepada kalian kemenangan yang nyata, ya. Kita sekarang udah menang nih, ya. Sebulan penuh Ramadan, hari ini sudah mendapatkan kemenangan, ya. Apa kemenangan yang kita dapatkan? Wa yansurukallahu nasran azizah, ya.
Allah bukan apa tuh, inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian, dosa yang dahulu maupun dosa yang sekarang. Jadi Ramadan kemarin sholat puasa sebulan penuh, hari ini yang aku berikan adalah apa itu? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita nol nih, ya. Dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Amin. Iya. Jadi kalau seri nol lagi. Ibarat bayi yang baru lahir, ya. Bayi baru lahir punya dosa nggak? Kagak. Mukanya juga imut-imut, ya kan? Nah, jadi bapak-bapak udah kelihatan nih mukanya nih, imut-imut, ya nggak? Oh, amit-amit. Iya, orang kalau nggak punya dosa itu, ya Pak Hasan ya, mukanya imut-imut. Kenapa? Hatinya sudah bersih, maka inner beauty-nya keluar tuh, ya, melalui pancaran mukanya, loh, ya kan? Jadi hatinya nih alhamdulillah insya Allah sudah pada bersih, sudah pada baik. Kelihatan dari pancaran sinar wajahnya. Orang kalau hatinya baik biasanya wajahnya ceria, ya. Tarikan bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri tuh, ya. Orang hatinya baik. Coba kita praktekkan. Tarik bibirnya 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri. 1, 2, 3. Iya kan? Sedang apa itu? Smile, sedang senyum. Orang kalau hatinya baik seringkali tersenyum. Enak nggak? Orang kalau ngelihat tersenyum, Miss? Suami ngelihat istri tersenyum, enak apa kagak? Enak. Istri ngelihat suami tersenyum, enak nggak? Enak, ya kan? Ketua musola ngelihat jamaah tersenyum, enak apa kagak? Enak, ya? Iya. Enak. Iya, ya, jamaah musola ngelihat ketua musola tersenyum, enak apa enggak? Enak. Waktunya minjem duit. Iya. Kalau ketua musola senyum berarti lagi baik tuh. Ya, siap-siap tuh kalau mau ngajuin gasbon pas ketika senyum. Lain kalau orang hatinya tidak pernah tersinar dengan ajaran agama, hatinya buruk, hatinya tidak baik, ya. Mana kelihatannya? Bukan 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri, tapi yang bawah maju ke depan. Tuh, alisnya apalagi? Ya Pak Eko ya? Wah, Pak Eko udah ngopi duluan tuh, ya. Jadi kalau ngelihat orang cemberut tuh hatinya lagi kagak baik, ya kan? Jadi orang kalau orangnya tercemberut, ya kan, bibir bawahnya maju ke depan, hatinya sedang tidak baik, ya. Nah, tapi kalau yang di pojok mah, ya senyumnya cemberutnya bukan hatinya nggak baik, mungkin lagi mikirin utangnya belum lunas. Iya, ya. Jadi apa-apa yang harus kita lakukan di ba'da Ramadan ini, ya, dalam rangka meneruskan kegiatan Ramadan kita pada bulan-bulan kemarin, ya. Lakukan hal-hal yang terbaik buat ibadah kita, ya. Dalam rumah tangga teruskan tuh kebiasaan bangun bareng bersama dengan keluarga, ya. Ibu-ibu bangun, ya, masak, dia buat sahur, ya, kemudian dia bangunkan suaminya, dia bangunkan keluarganya dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah. Tassaharu fa inna fi sahuri barokah. Sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan, ya. Sekarang juga ibu-ibu kadang-kadang ngebangunin suaminya, ya, tapi bukan untuk sahur, ya, suruh ngelihat jam. Bang, bangun bang, tuh lihat jam tuh, di jam berapa tuh? Coba bayangin, suami lagi tidur, dibangunin cuma suruh ngelihat jam. Ngapa kagak dia, ya kan? Yang melek, yang ngelihat jam. Ini suami lagi tidur dibangunin, bang, bangun bang. Ngapa? Lihat jam berapa tuh? Masya Allah.
Alhamdulillah. Tuh, jadi kebiasaan-kebiasaan baik ya yang kita lakukan di Ramadan, kita lanjutkan after Ramadan ya. Itulah pembinaan Allah terhadap keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Keluarga yang tenang, penuh kecinta, penuh rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ajarkan ketika di bulan suci Ramadan ya. Di bulan after Ramadan, ayo kita lanjutkan ya. Jangan tadi suami lagi tidur suruh bangun cuma suruh ngelihat jam. Bangun tuh bang, lihat udah jam berapa ya katanya. Nah dia aja yang bangun ya. Ya kenapa jadi suami yang lagi tidur suruh ngelihat jam? Ya ini kesalahan. Ya baik kok ya. Iya. Istri juga begitu. Ya jangan suaminya yang udah bangun, istrinya dibangunin suruh ngelihat jam. Suruh bangun suruh sholat, jangan suruh ngelihat jam. Ya. Nah inilah yang pertama yang Allah berikan kemenangan kepada kita, yaitu apa? Allah ampunkan dosa-dosa kita, dosa yang telah lalu dan dosa yang sekarang ya. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min jambi. Kemudian yang kedua apa? Apa tuh kelanjutannya Pak Hasan? Ini surat yang biasa dibaca Pak Hasan itu. Mau palala tuh ya kan? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min jambi wa yuni'matahu alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Allah kasih kenikmatan. Nih ya, kemenangan yang kedua, Allah kasih kenikmatan dan Allah akan kasih petunjuk. Subhanallah, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa. Ya, kata Allah dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Ya, sesungguhnya aku telah memberikan kepada kalian nikmat yang sangat banyak sekali. Bukan cuma sekedar banyak. Kalau banyak tuh kasiron, tapi kalau Al-Kautsar itu banyak sekali. Ya, sehingga kalau kamu coba untuk menghitung nikmat Allah, pasti kalian tidak akan sanggup untuk menghitung nikmatnya. Ya, betul nggak Cal? Ya, nikmat apa kira-kira yang paling enak? Ngopi. Tuh, pagi-pagi udah ngopi, ya kan? Nikmat yang sangat luar biasa. Kalau Ical melototin saya aja, enak apa kagak? Pegel, perih mata. Ya, kalau bekedip berarti enak nggak? Bekedip itu nikmat sekali. Ya, coba saya tanya Ical, dari bangun tidur sampai sekarang berapa kali udah ngedip? Nggak tahu. Besok bangun tidur langsung diceker, ya. Ngedip satu, cek dua. Kayak orang apa itu? Kayak orang cacingan. Ya. Nggak bisa kita ngitungnya, walaupun cuma kenikmat yang kecil berupa berkedip, nggak bisa kita menghitungnya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apalagi napas, ya. Napas kita apa? Menghirup udara, subhanallah, ya. Dikatakan pagi ini udara yang paling baik adalah pagi di udara ketika subuh. Ya. Kenapa subuh ini menjadi udara yang terbaik? Karena belum tercampur oleh napasnya orang-orang yang munafik. Nah, betul nggak Pak Hasan? Kenapa? Orang munafik malas bangun sholat subuh, ya, makanya belum tercampur. Jadi napas udara yang paling baik tuh katanya udara pada subuh, ya. Kenapa? Belum tercampur oleh napasnya orang-orang yang munafik. Karena dikabarkan di dalam Al-Quran, di hadis, orang-orang munafik itu paling enggan bangun untuk sholat subuh. Yuk, napas luar biasa. Ya, ada orang tua usia 78 tahun, ya, sesek napas, dibawa ke rumah sakit waktu itu di Arab. Ya, begitu masuk rumah sakit nggak bisa napas, dikasih apa itu? Oksigen. Kasih oksigen 24 jam. Begitu 24 jam dikasih oksigen, alhamdulillah orang tua tadi sembuh. Ya, begitu sembuh, dokter ngasih bukan resep, ngasih tagihan, ya kan, udah sembuh, ya, udah sembuh, ya kan, iya, dikasih resep, dikasih tagihan, berapa tagihannya? 600 real selama pemakaian oksigen 24 jam. Kalau 600 real itu kalau dirupiahkan berapa? Kali 4.000.
2.400.000. Begitu ngelihat tagihan, si kakek tadi menetiskan air matanya sampai terseduh-seduh. Ya, si dokter bilang, kenapa kamu nangis? Jangan nangis. Kalau kamu tidak sanggup untuk membayar, bisa ngajukan BPJS, ya kan? Iya, kalau di Arab lebih dari BPJS. Tinggal bilang nggak mampu aja, udah bebasin. Tapi si orang tua itu menangis, dia berkata, aku nangis bukan karena tidak sanggup untuk membayar 2.400.000. Aku mampu, tapi aku sedih. Baru 24 jam aku dikasih oksigen, suruh bayar 2.400.000. Padahal selama ini 78 tahun saya menghirup oksigen yang Allah berikan, nggak pernah bayar, nggak pernah ada surat tagihan, bebas. Allah kasih kaya oksigen yang sangat luar biasa, 24 jam penuh selama 70-an tahun, tidak diminta tagihan. Coba Bapak hadirin sekalian, kita bisa merenungkan diri kita. Kalau sehari 2.400.000, ya, sekali sebulan tuh berapa? Ya, kali 30, ya, 7.200.000 satu bulan. Setahun berapa? Kali 12, 900 juta. Kalau usia kita hari ini yang sudah apa tuh? Lolita lolos 50 tahun, saya 50, ya 900 juta kali 50 berapa berat? 45 miliar. Allah kasih kita jatah kita sekadar untuk oksigen saja 45 miliar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi banyak di antara kita enggan mendekatkan diri kepada Allah, tidak berterima kasih kepada Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana lagi yang mau kalian dustakan? Ya, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya aku telah memberikan nikmat kepada kalian, nikmat yang sangat banyak. Jadi apa yang Allah berikan di after Ramadan? Dosa kita dihapuskan. 2, nikmat kita diberikan oleh Allah, nikmat yang tak terhingga. Ya. Yang ketiga, apalagi lah. Tadi itu kan ayatnya apalan lala tuh, ya. Wa ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurukallahu nasran aziza. Allah akan tolong kita. Ya, after Ramadan ini Allah akan tolong kita manakala kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Kalau kita mau ditolong oleh Allah, maka tolonglah Allah. In tansurullaha yansurkum. Jika kamu mau menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Bagaimana caranya kita menolong Allah? Apakah Allah butuh pertolongan? Tidak. Kita menolong Allah semata-mata karena kita mau menolong diri kita sendiri. Apa yang Allah perintahkan, begitu kita laksanakan, itu adalah dalam rangka kita menolong agama Allah. Ini sekarang bulan apa nih udah? Bulan Zulqa'dah, ya. Ada 4 bulan haram, ya. Dalam 12 itu 3 berurutan, 1 mencar. Yang mencar Rajab. Yang berurutan mana? Nih, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Tuh 3 yang berurutan. Jadi bulan Muharram itu bulan-bulan haram di mana setiap amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seringkali orang lupa kalau hari ini adalah bulan haram, Zulqa'dah. Ya, di mana manakala kita melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan. Dan sebaliknya, manakala kita berbuat kejahatan, Allah akan lipat gandakan kejahatannya di bulan haram-haram ini, ya, di Zulqa'dah ini. Kemudian besok bulan apa itu? Zulhijjah. Ada apa di bulan Zulhijjah? Ada motong kambing, Idul Kurban. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka kita mensyukuri nikmat dari Allah. Kata Allah tadi, inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya aku memberikan nikmat yang sangat banyak. Aku tidak minta apa-apa, kata Allah. Cuma yang minta 2, fasolli li rabbika. Salatlah kalian untukku, kata Allah. Wanhar, dan berkurbanlah.
Ini dalam rangka kita menolong Allah. Kalau kita mau menolong Allah, Allah pasti akan menolong kita. Ya, kita diperintahkan untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari nikmat yang tadi Allah berikan 45 miliar selama seumur hidup kita untuk oksigen kita, belum lagi detak jantung kita yang memompa darah sampai ke seluruh tubuh, berapa kita harus membayar? Kalau harus membayar paru-paru kita, ya, semua organ yang ada di tubuh kita, berapa kalau kita jual ini? Miss, kira-kira berapa duit harganya jantung? Kalau kumis ada yang butuh transportasi jantung, kumis nggak punya duit, ya pengen jual jantung, pengen dijual berapa? 2M cukup nggak? Kagak dijual, kenapa? Iya, kita masih membutuhkan jantung kita. Wah, Al Mukarram baru kelihatan nih, ya baru datang, ya. Apa nih? Marhaban ya marhaban, ya kan? Selamat datang Al Mukarram. Ya. Jadi apa yang ada di tubuh kita tidak ternilai harganya. Allah cuma minta tadi fasolli li rabbika. Salat untukku, bukan untuk yang lain, bukan untuk mertua karena dilihat pacar, karena dilihat tunangan, karena dilihat anak, enggak. Fasolli li rabbika, salatlah untukku kata Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Jadi kurban yang kita lakukan bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita. Ya, nah ini insya Allah nanti bulan besok Zulhijjah akan ada hewan korban. Harus sibuk semuanya, sibuk untuk berkorban. Jangan sibuknya nanya ketua, nanti kurban ada berapa sapi? Sapi 2. Terus kambing ada berapa? Ada 5. Kenapa emang? Enggak, gue mau nyiapin itu sate, ya kan? Tusuk sate sama areng. Bulo, sibuknya cuma kirain nanyain ketua pengen kurban, nggak taunya cuma pengen nyiapin tusuk sate sama areng doang. Nih ada kagak begitu? Ada. Nggak ada di sini mah. Kenapa? Kurbannya belum ada, ya kan? Insya Allah intan surullaha yansurkum. Barang siapa menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Ya, kurban kita menolong Allah kelihatannya, padahal kita menolong diri kita. Ya, insya Allah siapkan kurban terbaik kita pada tahun ini. Ya, paksakan. Kalau nggak dipaksain, nggak keluar itu yang ada di bank, ya kan? Tapi kalau dipaksain, insya Allah akan keluar. Allah banti. Ya, dan alhamdulillah setiap Zulhijjah kambing jadi pada punya nama, iya kan? Iya, ada yang namanya Andra, ya kan? Ada yang namanya Asep, ya kan? Kambing punya nama, ya kan? Luar biasa. Kalau di Arab kita kurban Pak Haji, ya, ada namanya nggak Pak Haji? Nggak ada, nggak dikasih nama. Kalau di Indonesia kenapa dikasih nama? Takut ketuker, malaikat ketuker, ya kan? Iya, alhamdulillah. Tuh ya, jadi kalau Ramadan, Zulhijjah, Idul Kurban, kambing pada punya nama, ya kan? Ya, cuma di Indonesia saja kambing punya nama ketika Zulhijjah. Ya, ada sebuah cerita untuk menutup kuliah subuh pada kesempatan kali ini, yaitu salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang namanya Bunda Nasibah. Siapa Bunda Nasibah? Bunda Nasibah adalah sahabat Rasulullah yang digembleng oleh Rasulullah dan mempunyai akidah yang sangat luar biasa. Ketika terjadi perang Uhud pada subuh hari, Nasibah mendengar derap kaki langkah kuda-kuda kafir Quraisy yang sudah sampai di bukit Uhud. Kemudian Nasibah membangunkan suaminya, bukan suruh ngelihat jam, ya kan? Iya, tadi kan kalau orang Indonesia kan istri ngebangunin suami suruh ngelihat jam. Lihat tuh jam berapa tuh? Ya, suami bangun tidur suruh ngelihat jam. Tapi Bunda Nasibah membangunkan suaminya, dikatakan, wahai suamiku, tidak kau dengarkah bahwasannya derap langkah kaki kuda Quraisy sudah ada di bukit Uhud? Bangunlah suamiku, bantulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian si suaminya Jaid, ya, kemudian mengganti pakaiannya dengan pakaian tempur, kemudian dia ambil kudanya, dia naik kuda, kemudian Nasibah memberikan pedangnya. Wahai suamiku, ini pedang, tunaikan pedangnya, hancurkan orang-orang kafir Quraisy.
jangan pulang sebelum menang. Subhanallah, istri ngasih pedang kepada suaminya, pesannya jangan pulang sebelum menang. Kalau Muhammadiyah kan jangan pulang sebelum Padang, ya kan? Iya, mampir di Padang. Kalau di sini, kalau Bunda Nasibah jangan pulang sebelum menang. Tenang gak kira-kira suami? Tenang. Mau perang diikhlaskan oleh istri. Beda kalau istri kita begitu kan ya. Kalau kita mau perang ngeraung-raung. Udah dah bang, jangan pergi dah bang. Si Otong belum sekolah bang. Tak kalau abang nggak ada gimana? Tuh, ya kan? Iya. Kalau istri-istri binaan Nabi, insya Allah jangan pulang sebelum pedang. Karenanya Zaid suaminya dia pergi ke medan tempur di Bukit Uhud. Ya, besok sorenya si Nasibah duduk ya memandangi kejauhan dengan H2C. Apa tuh H2C? Harap-harap cemas, ya kan? Kau tahu harap-harap cemas? Ada film, ada di TV. Iya, ya. Ketika dia lihat kepulan kuda ya digebrak di kejauhan, dia senang. Jangan-jangan ini suamiku sudah pulang dari medan Uhud, berarti umat Islam sudah menang. Namun ketika dekat, ternyata yang datang adalah utusan dari Rasulullah mengabarkan bahwasannya Zaid suaminya telah gugur di medan Uhud. Apa yang dia ucapkan? Dia tidak nangis menggerung-gerung, tapi dia ucapkan alhamdulillah suamiku mati syahid di medan Uhud. Ini istri binaan Nabi, ya kan? Kalau istri binaan Nabi insya Allah soleh, ya. Kita pun harus mampu membina istri-istri kita, ya. Kalau malam Jumat, ya, istri yang soleha lagi ngaji Yasin, ya kan? Kita suaminya itu istri yang soleh sudah harus tahu langsung sadaqallahul azim. Malam Jumat, ya kan lah? Iya, langsung suaminya lagi istri langsung masuk ke dalam kamar. Itu istri yang soleha, udah tahu kemauan suami. Dalam kamar suami masih batuk jaga. Langsung saya bilang, bang minum obat batuk ngapa? Lu tadi batuk melulu. Iya. Nasibah istri yang soleha, ya. Begitu suaminya gugur tidak menangis menggerung-gerung, tapi dia ucapkan alhamdulillah. Kemudian dia lihat anaknya yang kedua, ya, Ziyad, ya, anaknya yang kedua Ziyad usia 15 tahun. Wahai anakku, kau lihat ayahmu sudah mati di medan syahid. Gimana kamu? Ibu, izinkan saya untuk menggantikan ayah membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak usia 15 tahun sudah digembleng oleh ayahnya memegang pedang dan mengendarai kuda. Ya, karenanya disunahkan oleh Rasulullah anak-anak kita ya digembleng untuk latihan berenang, main kuda dan main panahan. Kalau panahan sudah ada gurunya, Pak Ewin, ya kan? Iya. Tapi sekarang udah ada kebunnya, udah hilang. Ya. Akhirnya Ziyad, anak dari Zaid, dia menemui Rasulullah menggantikan anaknya. Sementara ibunya besoknya duduk sore hari dengan H2C. Apa H2C? Harap-harap cemas. Kau tahu? Kan sudah dikasih tahu. Iya, dia pikir anaknya yang pulang, ternyata utusan Rasulullah. Ya, bahwasanya Ziyad anaknya meninggal di medan Uhud. Dia menitikkan air matanya. Ditanya oleh petugas dari Rasulullah, kenapa engkau menangis wahai Bunda Nasibah? Ketika suami meninggal, engkau tidak menangis. Kenapa sekarang kau menangis? Karena aku berpikir tidak ada lagi yang bisa aku persembahkan untuk menggantikan suami dan anakku yang pertama. Karena anakku yang kedua baru berusia 12 tahun. Anaknya Abdullah yang ada di situ langsung menatap ibunya, berkata, wahai duhai ibu, izinkan saya menggantikan ayah dan abang untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah akhirnya mendapat restu dari ibunya untuk pergi ke medan laga menggantikan ayah dan abangnya. Dia berkata, ya Rasulullah, saya Abdullah bin Zaid, anak daripada Zaid. Ayah telah meninggal, kakak telah gugur, saya menggantikan
Senyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertempurlah Abdullah anak daripada Nasibah. Dia bagaikan harimau yang terluka. Banyak kafir Quraisy mati di tangannya, sampai dia pun gugur di tangan orang-orang kafir. Ya, si Nasibah yang sedang duduk di sore hari dengan H2C-nya. Apa H2C? Harap-harap cemas. Ya, kenapa tahu? Karena sudah dikasih tahu. Ya, dia pikir itu anaknya, ternyata utusan dari Rasulullah mengabarkan anaknya Abdullah sudah wafat, gugur di medan Uhud. Menangis dia terseduh-seduh. Kenapa engkau menangis? Wahai utusan Rasulullah, bawa aku menghadap Rasulullah. Aku akan gantikan keluargaku untuk bertempur melawan kafir Quraisy, membela agama Islam, membela Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Dia temui Rasulullah, ya Rasulullah, saya gantikan keluargaku untuk bertempur. Rasulullah tersenyum. Kemudian dikata Rasulullah, wahai Nasibah, belum waktunya untuk wanita mengangkat senjata. Kalau engkau mau membantu, kamu jadilah yang tukang ngobat-ngobatin. Apa itu? PKK, ya. Palang merah, ya. Bukan palmera nih, palang merah. Maka Nasibah membawa kotak P3K-nya mengobati kaum muslimin yang terluka. Ketika dia sedang mengobati luka kaum muslimin, tiba-tiba jatuh menggelinding kepala seorang mukmin, jatuh ke pangkuannya. Ternyata kepala tadi ditebas oleh orang-orang kafir Quraisy ketika bertempur. Mendidih darah Nasibah, kemudian dia ambil pedang daripada kaum muslimin yang kepalanya terpenggal tadi. Dia ambil kudanya, dia kejar orang kafir yang membunuh si orang muslimin tadi. Maka dibunuhlah orang kafir tadi. Kemudian dia mengibas-ngibaskan pedangnya, banyak sekali orang kafir Quraisy mati di tangan Nasibah. Sampai akhirnya sebuah pedang menebas tangan daripada Nasibah, jatuh pingsan Nasibah. Kemudian peperangan bergerak ke tempat yang arah sebelah dari Bukit Uhud. Kemudian Abdullah bin Ubay memeriksa manakala ada di antara kaum muslimin yang masih hidup. Ternyata ada yang bergerak. Begitu dia lihat mukanya berlumuran darah, dia mengenali bahwasanya itu adalah Nasibah. Duhai Nasibah, engkau adalah prajurit yang sangat luar biasa. Ayo ke tempat penampungan. Kemudian apa yang dia tanyakan Nasibah, wahai Umar, apakah Rasulullah sehat? Bagaimana kondisi Rasulullah? Bangun dari pingsannya, banyak darah mengucurkan dari lukanya. Yang dia pikirkan bukan dirinya, tapi Rasulullah. Karena sebelum meninggal, sebelum dia pingsan, dia dengar Rasulullah terbunuh. Ketika ditanya bagaimana Rasulullah, alhamdulillah Rasulullah masih hidup. Kalau begitu Umair, berikan pedangmu dan kudamu, akan aku kejar kembali orang-orang kafir tadi. Tapi tanganmu hilang satu, tangan satu pun aku bisa memegang pedang yang lain. Ya, jangan kau hentikan orang yang akan berjumpa dengan Allah. Maka dia kejar lagi kafir Quraisy tadi dengan tangan kirinya, dia tebas-tebaskan. Banyak juga orang kafir Quraisy mati di tangan Nasibah. Sampai akhirnya sebuah panah menancap di dadanya, jatuhlah Nasibah. Pada saat itu siang hari, tiba-tiba langit menjadi gelap. Ya, kemudian kaum muslim bertanya, ya Rasulullah, ada apa ini tanda-tanda? Itu adalah kepakan sayap daripada para malaikat yang berbondong-bondong menjemput arwah daripada Nasibah. Karena Nasibah wafat sangat luar biasanya, malaikat pun sampai turun berbondong-bondong menjemput arwah daripada Nasibah. Subhanallah, ini kisah yang sangat sering sekali saya bawakan karena ini merupakan motivasi yang sangat luar biasa. Nasibah, dia tidak cuma mengkorbankan hartanya, tapi keluarganya dikorbankan dalam rangka li'ila'i kalimatillah, dalam rangka menolong agama Allah. Kita besok di Zulhijjah cuma diminta harta kita, ya, yang cuma kalau kambing 3 jutaan, ya, kalau sapi 3,5 juta. Ayo, masih belum waktunya kita kumpulkan. Kalau nggak bisa punya harta sendiri, cari hartanya orang lain, bukan mencuri, tapi mencuri. Ya, kasih tahu, minta ke apa ke, insya Allah kalau bisa kita dapat, kita bisa berkurban.
Karena kata Rasulullah, barang siapa punya kesempatan untuk berkurban di bulan kurban, walam yudohi, tapi dia tidak mau menyembelih, wala taqraba hajihi musallana, jangan dekati rumahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tausiah singkat pada kesempatan kuliah subuh pada hari ini memberikan motivasi pada diri kita untuk senantiasa takarub kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau melaksanakan perintah Allah, wabil khusus perintah kita untuk berkurban di bulan Zulhijjah insya Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan jamaah sekalian diberikan keluasan rezeki sehingga bisa melaksanakan perintah Allah ini, yaitu melaksanakan pemotongan hewan kurban, bukan cuma mencari menyiapkan arang sama tusuk sate, tapi menyiapkan kurbannya. Amin insya Allah. Mari kita sempurnakan acara pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.